Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan komentar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penganggaran gaji atau insentif honorer dari APBD dan APBN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pasca dilaksanakannya seleksi ASN P3K tahun 2024, secara tegas Kementerian Dalam Negeri melarang pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mengalokasikan gaji atau insentif bagi tenaga honorer yang bukan kategori ASN P3K. Nah, rekan-rekan, hal ini tentu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di undang-undang tersebut memang dicantumkan dan ditegaskan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan insentif atau gaji honorer selain ASN P3K. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta dalam rapat koordinasi antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tito menegaskan bahwa jadi dalam rangka penataan sistem kepegawaian, secara tegas pihaknya menyampaikan bahwa pemerintah daerah seluruh Indonesia dilarang keras mengalokasikan gaji atau insentif tenaga honorer yang bukan dari jalur ASN P3K. Ini penegasan Tito Karnavian kepada pemerintah daerah agar tidak lagi menganggarkan gaji atau insentif bagi tenaga honorer selain dari jalur ASN P3K. Jenderal Purnawirawan yang juga mantan Kapolri ini bahkan mengulang-ulang bahwa pemerintah daerah se-Indonesia wajib mematuhi perintah ini sebab ini sudah sesuai dengan amanah dan prinsip undang-undang. Nah, rekan-rekan, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Itu penegasan dari Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan tata kelola kepegawaian yang lebih baik. Bahkan lebih tegas lagi, ia menyampaikan bahwa sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang melanggar perintah ini telah disiapkan dan akan menyampaikan kepada BPK Republik Indonesia wilayah masing-masing daerah agar tegas memastikan jika ada Pemda yang mengalokasikan pembayaran gaji atau insentif honorer non P3K, maka itu bisa menjadi temuan bagi pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan, penegasan ini memang sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang ditegaskan pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Namun yang menjadi persoalan adalah kebijakan sesuai dengan Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa penyelesaian tenaga honorer itu selambat-lambatnya dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Namun yang kita lihat sekarang adalah ternyata per Desember 2024 ini penyelesaian dan penataan tenaga honorer itu juga belum selesai. Nah, bagaimana mungkin di tahun 2025 ini honorer atau pemerintah daerah dilarang menganggarkan insentif dan gaji honorer ya bagi non kepegawaian atau non P3K. Nah, menyikapi hal itu mungkin surat yang baru diterbitkan oleh Kemendagri baru-baru ini yang mengatur terkait dengan kode rekening untuk penganggaran belanja gaji P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, adalah tindak lanjut dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, Mendagri juga mengingatkan bahwa BPK jika di dalam pemeriksaan keuangan menemukan alokasi anggaran pembayaran gaji atau insentif honorer non ASN P3K, kiranya itu bisa diangkat menjadi sebuah temuan. Sebab itu juga ia mengingatkan pemerintah daerah se-Indonesia agar tidak lagi merekrut pegawai honorer yang memang bukan jalur ASN P3K, sebab itu adalah pelanggaran. Ini adalah penegasan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Kepada Pemda, ia menyampaikan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer tanpa melalui mekanisme resmi P3K. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian. Ini adalah penegasan rekan-rekan sekalian dari Menteri Dalam Negeri yang memang melarang pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji tenaga honorer selain dari jalur ASN P3K. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, dari informasi lain, Pemda memang sudah tidak bisa lagi menganggarkan gaji honorer non-ASN P3K. Beberapa daerah melakukan koordinasi dengan Kemendagri ya terkait dengan kebijakan ini. Secara tegas, Kemendagri RI melalui Menteri Dalam Negeri memang sudah melarang seluruh Pemda se-Indonesia agar tidak lagi menggaji atau memberi insentif honorer maupun non-ASN di luar jalur P3K. Bahkan Mendagri sangat tegas bila ada Pemda yang melakukan pelanggaran menggaji atau memberi insentif honorer non-ASN P3K, maka di dalam audit pemeriksaan BPK RI, pembayaran tersebut akan masuk dalam ranah temuan BPK RI. Untuk itu, sejumlah daerah yang memang memiliki jumlah tenaga honorer yang masih melimpah mengalami posisi dilematis antara merumahkan tenaga honorernya atau tetap mempekerjakan mereka tanpa digaji atau diberi insentif. Hal ini juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah saat dihubungi. Ia menuturkan bahwa Pemkad dalam APBD tahun 2025 memang mengalokasikan gaji bagi honorer non-ASN P3K. Dan ini mungkin terjadi dari seluruh pemerintah daerah, di mana untuk tahun 2025 masih tetap mengalokasikan gaji bagi para tenaga honorer. Nah, ini tentu yang menjadi persoalan dilematis antara beberapa pemerintah daerah. Hanya saja kemudian anggaran tersebut belum ia sebar ke masing-masing OPD yang memiliki tenaga honorer non-ASN P3K, sebab ada larangan Kemendagri untuk tidak membayarkan gaji honorer atau non-ASN di luar jalur P3K. Pemerintah daerah tetap menganggarkan tetapi belum didistribusikan ke masing-masing OPD. Sebab itu menyikapi soal pelarangan pembayaran gaji honorer non-ASN P3K, pihaknya sudah melakukan dan akan melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kemenpan RB guna mendapatkan kepastian kebijakan soal pelarangan oleh Mendagri beberapa hari yang lalu. Tentu pihak Pemda ini mengalami dilema. Tentu kalau dibayarkan akan jadi temuan, karenanya pihaknya akan segera mendiskusikan dan berencana akan mengkonsultasikan kebijakan ini ke Kemendagri dan Kemenpan RB. Demikian rekan-rekan info kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.